bayangin dari 43.000 sampai di ujung yang lolos Iya. 500 tim. Ya, mungkin sekarang kita coba bedah satu-satu nih ya. Kan kalian yang udah menang nih dan kalian pasti tahu selling point kalian, maksudnya titik poin yang bikin kalian menang itu apa. Nah, maka dari itu waktu itu ada satu momen aku bikin gimmick sama teman-teman dan aku marahin. Jadi aku marahin tapi dengan profesional. Halo Sobat KM, selamat datang kembali di podcast Kata Mahasiswa, media mahasiswa nomor 1 di Indonesia. Ya, setelah sekian lama ya, setelah kita tuh sebenarnya Kata Mahasiswa tuh sempat beberapa bulan berhenti gitu. Berhenti apa ya? Istirahat sebentar, sejenak. Kita refresh lagi dan sekarang kita ketemu lagi dengan Sobat KM semua melalui segmen Cerita Mahasiswa. Yang mana segmen ini merupakan segmen inspirasi, edukasi buat teman-teman semuanya. Dan dan sekarang kita berjumpa lagi dan di samping aku sudah ada dua kawan aku yang sangat keren ini yang tentunya akan membawakan dan menceritakan kisah-kisah inspiratif mereka dalam bidang PKM gitu. Nah, karena UPN ini beberapa minggu kebelakangan sempat digemparkan dengan berita bahwasanya ada satu tim yang berhasil menembus sampai PKM, sampai ke Timnas nasional, yang mana itu merupakan yang pertama kali dalam sejarah, mencetak sejarah, istilahnya apa ya, pecah telur gitu ya bahasanya ya, karena memang benar-benar sepertama kali itu. Mungkin sekarang kita bisa kenalan lebih dulu ke temen aku yang pertama nih, silakan Mbak. Oke, kenalin, nama aku Sukma Puji Lestari, aku dari Prodi Manajemen Angkatan 2022. Di sini aku berperan sebagai bagian keuangan di PKM maupun di PIMNAS, dan aku menyusun beberapa proposal itu dan laporan yang harus dikeluarkan. Oke, Kak Sukma, tugasnya sebagai megang keuangan ya? Iya, benar. Dan di sebelahnya ada siapa tuh? Oke, baik. Perkenalkan, Kak, namaku Colin Jovarel. Aku dari Prodi Manajemen FEB ya tentunya, dan aku angkatan 22. Nah, untuk posisiku sendiri di tim PKMPI Prisma 3-in-1 adalah sebagai ketua. Jadi mengkoordinir segala urusan yang ada pada tim seperti itu. Oke. Sama-sama dari jurusan manajemen ya, angkatan 2022. 2022. Dan sebenarnya untuk tim kalian kan gak cuma kalian berdua aja ya. Ada kurang lebih 3 orang yang lainnya, karena dalam satu tim itu ada 5 orang. Sebenarnya kalian ini boleh dong diceritain dulu kira-kira kalian itu menangnya apa sih? Event apa yang kalian menangi dan kalian menangin apa? Oke, mungkin dari aku dulu ya Kak ya. Jadi yang kami menangkan di PKM adalah kami masuk kategori PKMPI dan kami mendapatkan medali perak di PIMNAS-nya. Jadi PIMNAS ini adalah ujung dari event PKM seperti itu. Nah, alhamdulillah ini menjadi satu-satunya dan menjadi sejarah baru bagi UPN Veteran Jawa Timur, karena sebelumnya masih belum bisa mendapatkan medali di PIMNAS. Tapi di UPN itu sudah ada ya kayak masuk PIMNAS kemarin-kemarin. Tapi ya masih belum mendapatkan medali. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini ya berkat dukungan banyak orang, berkat dukungan para dosen, para teman-teman sekalian, akhirnya kita bisa mendapatkan medali perak di ajang PKMPI di PIMNAS seperti itu Kak. Oh gitu. Dan sebenarnya aku tuh sempat dengar juga ya, kalau misalkan dengar kata PKM gitu, makanya kok sempat belakangan ini kayak rame banget gitu, serame itu di UPN, karena memang setahu aku PKM tuh salah satu ajang yang bergengsi banget gitu loh. Mungkin sobat KM di sini ada yang belum tahu, kira-kira PKM itu sebenarnya ajang apa sih? Mungkin boleh Mbak dijelasin. Oke, untuk PKM sendiri itu program kreativitas mahasiswa. Jadi di program ini itu mahasiswa tuh diharuskan untuk mengeluarkan ide kreatif mereka dan bisa bermanfaat bagi masyarakat, seperti itu sih Kak. Jadi ajang itu penting banget untuk menciptakan mahasiswa yang kreatif, berprestasi, dan peduli dengan sesama gitu. Iya, ajang kreativitas berarti kan meng-create sesuatu yang baru gitu ya. Benar. Dan setauku PKM itu juga terbagi ke dalam beberapa bidang, cabang, kategori ya. Mungkin bisa jelasin nih ada kategori apa aja sih di PKM itu? Oke, untuk kategorinya itu kalau nggak salah itu ada 10 ya Kak. Jadi ada PKMPI, PKM RSA, PKMPM, dan lain sebagainya. Saya nggak bisa nyebutin satu-satu. Jadi dalam setiap kategori ada mekanisme dan tuntutan yang berbeda, laporan atau luaran yang berbeda di setiap kategorinya seperti itu.
Iya, jadi memang sebanyak itu. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau misalkan aku nggak bakal di sini karena bakal ada yang mewadahi di bidang yang lainnya gitu. Benar banget sih. Dan itu informasinya kira-kira kita bisa lihat di mana ya? Soal misalkan mau tahu informasi tentang PKM ini apa ada webnya sendiri? Benar, ada Kak. Jadi kita ada di PKM sendiri itu ada di Simbel Mawa. Jadi teman-teman tinggal ketik aja Simbel Mawa di Google tuh pasti akan keluar, dan nanti akan ada pedoman-pedoman, buku pedoman, baik itu pedoman umum maupun pedoman-pedoman di berbagai kategori itu sih Kak. Jadi semua informasi tuh bisa didapatkan dari sana, tinggal diunduh aja. Oke. Bisa dilihat langsung di Simbel Mawa. Kalian bisa lihat deh itu PKMPM itu apa, PKMPI itu apa, dan lain sebagainya. Nah, sekarang nih kan kalian yang pernah merasakan menang sampai dapat medali peraknya, dibawa nggak medali peraknya? Aduh, enggak. Nggak dibawa ya. Ya, dibawa orang tua soalnya. Oh, dibawa orang tua kemana? Iya, dipulangkan Kak, soalnya untuk orang tua. Oh iya, kita tuh harus mengabdikan diri juga selain di kampus juga ke orang tua. Dan sekarang aku pengen tahu nih, kira-kira menurut kalian, kan kalian pertama juga ya yang sampai dapat medali gitu ya. Menurut kalian apa sih yang bikin kok sampai sesusah itu? Emang ada perbedaan yang cukup signifikan antara lomba-lomba, mungkin lomba kreativitas yang lain dibandingkan lomba PKM ini? Tentu ada sih Kak. Yang pertama itu mungkin dari durasi. Kalau misal lomba-lomba lain itu mungkin ada 1 atau 2 atau 3 tahap, tetapi kalau PKM ini sampai PIMNAS itu lama banget. Kita mungkin ada 1 tahun dari mulai kita riset apa kebutuhan mitra, karena kita ikut PKMPI ya Kak. Jadi kebutuhan mitra itu seperti apa, lalu sampai menyusun proposal, laporan kemajuan, terus PKP 2 dan sampai ke PIMNAS. Memang tahapnya banyak gitu ya. Kemarin dari bulan apa berarti? Iya. Oktober November akhir itu tahun sudah. 2023 ya, sampai akhir tahun 2024. Bener banget Kak. Untuk selama itu tahapannya emang ada tahap apa aja? Oke, mungkin yang pertama itu ada tahap penyusunan proposal kan. Yang kedua ada tahap PKP 2. Nah, kemarin yang daftar atau yang mengajukan proposal itu adalah ada ini 43.000 proposal yang masuk di seluruh universitas di Indonesia ya. Jadi itu disaring melalui tahap proposal, apakah proposal yang masuk itu bisa layak lolos atau enggak, dan yang lolos akan masuk ke tahap PKP 2. Nah, PKP 2 ini teman-teman yang lolos diharuskan untuk mempresentasikan secara online di Zoom Meet gitu. Nah, setelah penyaringan di tahap kedua PKP 2 ini, tim-tim yang berhak untuk lolos akan masuk ke tahap PIMNAS. Jadi ada 3 penyaringan Kak, yaitu tahap proposal, tahap PKP 2 atau tahap kedua, dan terakhir adalah puncaknya adalah PIMNAS. Gitu. Puncaknya adalah PIMNAS. Bayangin dari 43.000 sampai di ujung yang lolos 525 tim. Itu berapa ya? Aku tadi sempat baca tuh nggak sampai 10% kalau nggak salah. Emang sebanyak itu. Karena juga kalian ngerasa nggak sih, kita tuh biasanya malah awal-awal di kampus biasanya ada tugas malah disuruh ikut PKM bahkan jadi tugas ya, mungkin itu yang bikin banyak ya. Sebenarnya PKM ini ikutnya gampang, tapi lolosnya yang susah karena emang seleksinya sebanyak itu. Dan kalian merhatiin juga nggak sih kayak karya-karyanya dari tim-tim yang lain? Iya, tentu sih Kak, dan itu luar biasa, apalagi ketika kita masuk di PIMNAS itu wah, semuanya itu seperti apa ya, nggak ada cacatnya gitu Kak. Jadi aduh, kita benar-benar berkompetisi banget di situ. Tapi sebelumnya nih, kalian selain dari PKM ini emang udah biasa nggak sih ikut-ikut lomba gitu? Oke, mungkin dari aku biasanya ikut lomba business plan competition dan sebagainya Kak. Tapi menurut aku PKM ini kesulitannya itu lebih tinggi daripada lomba-lomba yang pernah saya ikuti. Jadi PKM ini menjadi ajang yang menurutku ini sangat sulit gitu daripada lomba-lomba yang pernah aku ikuti Kak, seperti itu. Apa yang bikin sulit? Apa karena gara-gara saingannya banyak atau memang dari kriteria segi penilaiannya itu juga lebih ketat juga? Untuk penilaiannya sangat transparan dan strict banget Kak. Karena penilaian dari PKM ini sangat-sangat objektif. Jadi tidak ada penilaian yang amburadul gitu. Jadi istilahnya mereka itu benar-benar menilai dengan kriteria yang bagus, menyaring dengan saringan yang bagus seperti itu. Karena di PKM ini juga tingkat pembuatan proposal, terus pembuatan laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, bahkan tidak kita harus mengikuti sistematika yang telah ditentukan. Jadi ketika kita keluar dari sistematika tersebut, salah sedikit aja langsung dicoret. Jadi bagaimana kita bisa menulis
bagaimana kita bisa mengungkapkan itu secara baik di PKM. Yaitu jadi itulah yang menjadi kesulitan di PKM dengan lomba-lomba yang lain seperti itu. Jadi bagaimana kita harus fokus, bagaimana kita harus teliti, dan bagaimana ide kita itu bisa berdampak bagi orang lain seperti itu. Oke, berarti juga penilaiannya luas banget ya, mulai dari segi penulisan kalian, dari kayak pelaporannya, terus juga penulisan artikel ilmiahnya, sampai ke inovasi produknya. Ya, mungkin sekarang kita coba bedah satu-satu nih ya. Kan kalian yang udah menang nih, dan kalian pasti tahu selling point kalian, maksudnya titik poin yang bikin kalian menang itu apa. Mungkin yang pertama, tahap apa nih? Yang pertama bikin proposal. Nah, untuk proposal ini berarti aspek-aspek apa nih yang perlu Sobat KM perhatiin dalam menyusunnya? Oke. Oh ya, mungkin dari aku ya Kak, karena memang kemarin aku ditugaskan untuk membuat proposal dan ya pasti dibantu oleh teman-teman seperti aspek-aspek yang lain. Cuman di sini aku yang menyusun detailnya seperti itu. Jadi kesulitannya tuh lebih di bagaimana kita menyusun proposal itu sesuai dengan judul. Kan kadang kalau kita menyusun proposal tuh suka kemana-mana ya Kak ya, kayak judulnya ini tapi yang kita ajukan hal yang lain kayak gitu. Dan konsistensi itu sih Kak. Terus yang kedua itu kita harus benar-benar patuh sama peraturan. Itu sih yang sulitnya. Wah, luar biasa. Kayak misalnya halaman itu, nah ini harus diperhatikan teman-teman nih kayak di itu catat. Itu tuh kayak misalnya judul halaman harus ada di atas kanan. Iya harus di atas kanan dan harus Times New Roman misalnya gitu. Jadi harus Times New Roman juga. Terus kayak marginnya itu jangan sampai kelewatan, bahkan sedikit pun itu jangan sampai ada yang kebablasan. Kayak gitu kayak wah luar biasa sulit sih Kak. Iya. Memang sejelimet itu ya. Tapi kan disediain template-nya nggak sih? Untuk template sih enggak, cuman kayak apa aja aspek-aspek yang harus ditentukan kayak gitu. Kemarin kalian waktu nyusun proposal itu kalian susun bareng-bareng, apa kamu aja yang nyusun? Iya, yang nyusun itu sebenarnya penyusun utama adalah Sukma, karena ketika menurut kami ya strateginya ketika menyusun proposal harus ada ketua penyusun proposal, karena itu yang menjadi titik utama ya kan. Misalnya kadang orang nyusun bareng-bareng itu kemana-mana, semua orang punya pola pikir yang berbeda. Akan tapi ketika ada salah satu yang menyusun atau menjadi ketua penyusun, itu menurutku proposal ini bisa bagus gitu, karena nggak kemana-mana gitu, karena satu pemikiran. Kepalanya satu gitu ya. Jadi kita nggak luput dari judulnya itu tadi sih Kak. Tapi teman-teman juga bantu banget. Misalnya nih ada di bagian proposal di mesin gitu. Jadi kita tanya sama teman kita yang tim kita dari mesin, teknik mesin kayak gitu. Apa sih yang sebenarnya harus dibahas dalam mesin kayak gitu. Jadi pasti ada peran-peran itu, cuman saya yang menggabungkan ide-ide teman-teman. Jadi itu sekarang lebih ke substansinya deh. Itu kalian kan ada riset ya katanya ya, dan risetnya cukup lama. Dan itu kalian gimana menentukan judulnya? Apa sesuatu yang inovasi yang kalian mau ambil itu? Oke, mungkin dari aku ya. Kemarin sebelum kami menyusun proposal, kami tentukan dulu nih kita mau kemana. Kami mau kemana gitu. Mau kemana? Mau dibawa kemana? Mau masuk ke kategori apa? Gitu nih. Karena banyak kategori di PKM gitu. Nah kita mau masuk kategori apa sih yang cocok bagi kita gitu. Nah waktu itu pertama itu aku menyusun sama Sukma karena belum ada teman-teman yang lain gitu. Jadi kita mencocokkan dulu kita cocoknya kemana. Dan pada saat itu kebetulan ada mitra atau yang di Sidoarjo, mitra kami itu mengalami kesulitan gitu ya. Mengalami kesulitan dalam proses produksi, sehingga bagaimana kami bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kami menyelesaikan masalah tersebut itu bagaimana sih caranya? Yaitu buat mesin gitu kan. Nah, mesin ini tentunya kita butuh anak dari teknik mesin dan juga desain dari TKP. Maka dari itu kami bentuk tim yang berbeda dengan jurusan seperti manajemen, TKP dan juga teknik mesin seperti itu. Berarti harus memang permasalahan nyata yang sedang ada gitu ya, dan kalian bisa menawarkan solusinya. Tapi kan juga pastinya kelompok-kelompok lain, tim-tim lain itu juga pastinya juga gitu, maksudnya sama. Lalu menurut kalian apa yang menjadikan juri itu kok suka dengan ide kalian? Mungkin ini sih Kak, lebih ke profitabilitas dan apa dampak yang benar-benar kelihatan untuk mitra gitu. Jadi kalau di PI, kebetulan kami PI, jadi kita CPI itu kepanjangannya apa sih? Penerapan iptek. Penerapan Iya, iptek. jadi penerapan iptek ini harus diterapkan kepada mitra yang berprofit.
gitu. Jadi kan kalau misal mungkin ide-ide yang lain itu juga membantu mitra tapi tidak berpengaruh signifikan gitu. Kalau kita kan kemungkinan besar itu dilihatnya dari segi profitabilitas itu sih Kak. Jadi kan mitra benar-benar merasa terbantu dengan adanya mesin yang kami buat gitu. Jadi mitra bisa meningkatkan profitnya, terus produktivitasnya seperti itu. Dan pengukuran dampak itu dari segi profitnya, dari profit yang dirasakan didapatkan sama mitranya. Iya, jadi di PKMPI itu aspek penilaian dari profitabilitas dan juga bagaimana ide kita itu bisa digunakan oleh mitra itu secara pribadi atau secara mandiri kan. Jadi kadang ada ide yang terlalu inovatif dan mitra itu tidak mampu untuk mengoperasikan secara mandiri. Nah, penilaian dari aspek PKMPI ini adalah bagaimana mitra bisa menggunakan ide kita atau rancangan kita secara mandiri. That's the point sih kan. Oh iya sih. Jadi intinya kalian boleh kreatif, tapi kreatifnya tuh harus tetap yang bisa dijalanin gitu ya. Benar, Harus tetap realistis juga. Terus sekarang lanjut ke ini deh. Dan menurut kamu ini ada nggak sih hal-hal yang harus dihindarin sama teman-teman supaya sekiranya bisa lolos gitu? Atau kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan sama teman-teman dalam mengikuti PKM ini? Mungkin aku lebih karena ya mengkoordinasi teman-teman juga ya Kak. Jadi yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah komitmen dari teman-teman. Jadi karena kita perjalanan 1 tahun ya Kak, jadi 1 tahun itu pasti ada masalah, pasti ada problem dalam satu tim. Nah itu bagaimana kita bisa menyelesaikan bareng-bareng gitu. Jadi kita bagaimana bisa menyatukan komitmen agar kita bisa mendapatkan sebuah medali nantinya. Karena di perjalanan 1 tahun ini tentunya teman-teman ada yang mengambil magang, ada yang ngambil itu, ada yang ngambil ini. Nah itu perlunya adanya apa ya, penggabungan lagi, pengingatan komitmen kita awal itu ikut PKM itu gimana gitu. Itu perlu diingat sih Kak. Jadi komitmen tim itu paling penting menurutku. Iya, penting banget sih. Rel. Dan penting tapi susah juga. Karena ya gitu, karena kepala orang banyak ya, dan kamu nih sebagai ketua tim nih ya, gimana kamu caranya biar membuat kelompokmu tetap solid dan tetap berkomitmen? Kan waktunya lama banget tuh 1 tahun. 1 tahun berarti 2 semester kan? Iya. Ya kayak banyak banget dinamika, ya bener juga 2 semester. Itu gimana menurut kamu? Jadi ya Pak ceritain aja. Jadi ada satu momen di mana kita itu saling apa ya Kak, saling ngambil program atau bukan program ya, kerjaan lain gitu. Seperti ada yang udah mau fokus lomba lain, ada yang pengen magang, ada yang fokus mau ke iya ISMA juga dan lain sebagainya gitu. Nah itu waktu itu aku benar-benar chaos gitu. Gimana cara agar komitmen kita yang dulu, yang awal itu bisa kembali. Bagaimana tekad kita untuk mendapatkan medali itu bisa sama-sama ada lagi gitu. Nah, maka dari itu waktu itu ada satu momen aku bikin gimmick sama teman-teman. Dan aku marahin, jadi aku marahin tapi dengan profesional ya. Jadi aku ngomong bahwa kita harus profesional nantinya. Bagaimana kita bisa mendapatkan medali, bagaimana tujuan awal kita itu bisa digapai bersama-sama gitu. Jadi perlu adanya emosi juga ya Kak, perlu adanya profesional juga untuk mendapatkan medali itu. Iya, sebagai ketua harus punya ketegasan gitu ya untuk membimbing anak-anaknya. Terus kalian dari teman-teman kalian dari prodi apa aja sih? Kebetulan kita dari prodi manajemen ada 3 orang, saya, Farel dan Intan. Lalu yang selanjutnya adalah DKV Kak, untuk menyusun desain-desainnya gitu sih. Terus ada teknik mesin. Tentang mesin. Dan kalian itu emang udah temen dari awal atau emang khusus event ini kalian mencari dulu? Nah ini sih. Sebenarnya bukan teman dari awal sih, tapi kami bagaimana kami bisa menggabungkan ilmu di berbeda Bidang. Berarti sebelumnya sudah sempat kenal? Kenal tapi ya nggak akrab sih Kak. Oh, tapi kalian tahu ya gitu mereka punya potensi gitu ya? Iya Benar. benar. Karena mungkin aku bisa nangkan ya. Karena jujur di tim kami itu setiap anggotanya atau setiap individunya itu bisa mengerjakan suatu hal secara cepat gitu dan tepat gitu. Kayak misal Gading dari teknik mesin, dia tuh emang jago dari teknik mesin Kak. Jadi dia mengetahui segala aspek pada mesin yang kita rancang gitu. Nah terus Naim sebagai DKV, dia mampu untuk membuat desain yang bagus tanpa kita harus
ngerjain bersama-sama, dia sendiri bisa gitu kayak gitu. Jadi ketika aku membagi tugas, oke, Sukma bagian keuangan, penyusunan proposal, Intan bagian media sosial, terus Naim bagian editing semua segala aspek editing kita, terus Gading bagian mesin ya, dan semua itu langsung kerja gitu. Jadi semua langsung kerja, semua disatukan udah. Jadi kita nggak ada apa ya, ini nggak bisa, ini sulit gitu, nggak ada. Jadi kami langsung sesuai bidangnya gitu. Jadi bidang yang apa ya dikerjakan oleh mereka itu tepat gitu. Iya, berarti juga kalian dalam milih kelompok kalian, tim kalian dari awal emang nggak ngasal, maksudnya nggak cuma ngasal karena temen, karena kenalan aja, tapi juga benar-benar dilihat gimana kompetensi mereka dan attitude mereka dalam mengerjakan hal itu, mereka tanggung jawab gak sih, kayak gitu. Terus ini nih, kan kadang orang-orang tuh malas ikut PKM karena selain dari prosesnya yang panjang, terus juga susah. Tapi kalau menurut kalian pribadi, apa sih hal yang membuat semua kelelahan itu tuh worth it gitu untuk dikejar? Mungkin lebih ke apa ya Kak, semangat kita juga sih, kayak nanti sebenarnya kita nggak tahu hadiahnya berapa atau seperti apa, cuman ya apa ya, PKM ini kan bergengsi banget gitu Kak. Dulu awalnya tuh cuma pengen lolos pendanaan aja gitu, tapi ternyata ketika kita udah lolos pendanaan kok wah ini sulit banget nih ternyata untuk merealisasikan idenya atau gimana. Jadi ada pressure atau tantangan sendiri untuk kita bahwa kita harus bisa kayak gitu sih. Terus ternyata waktu kita PKP 2 gitu dan ternyata kita dapat awarding yang PKM awarding yang terkreatif itu, kita benar-benar diapresiasi oleh beberapa orang dan dosen-dosen tentunya. Terus kita juga apa ya, jadi semangat lagi gitu Kak. Akhirnya kita masuk ke PIMNAS itu wah luar biasa, malah kayak wah FEB ini baru pertama kali nih masuk PIMNAS gitu. Jadi wah itu yang bikin kita semangat bahwa kita harus bisa kibarin bendera UPN di sana gitu. Terus ya jangan nangis. Mau nangis gak? Karena bangga banget sih, lebih ke bangga aja sih Kak ikut acara-acara ini. Jangankan kamu yang bener-bener menang, aku aja cuma denger beritanya kayak bangga banget gitu loh, karena wow kampusku dibawa gitu loh. Terima kasih ya guys ya sudah mau membawa kampus kita. Terus emang berapa sih kalau boleh tahu? Kan pertama berarti kan ada dikasih 2 kali nih ya, duit dikasih 2 kali. Yang pertama waktu pendanaan dan kedua lombanya, waktu pemenangnya. Kalau untuk pendanaan kalian berapa? Kita di angka 9.750. 9 juta. Dan itu dipakai buat operasionalnya ya? Benar. Baru untuk juaranya kalian dapat 25 juta rupiah. 25 juta rupiah bebas, udah mau diapain aja, nggak usah dilaporin lagi ya. Sebagai hadiah. Enak, kalian juga dapat penghargaan yang sebegitu diapresiasinya sama kampus. Kalian merasa terkenal nggak sih setelah menang acara ini? Ya biasa aja. Belum kali ya, karena acaranya baru kapan nih, mungkin kedepannya kalian bakal lebih sering diundang-undang lagi gitu. Dan ini gantian ya, sekarang pesan aku. Gimana nih? Jadi ya kalian ke pertama juga ya, adik-adikku padahal itu angkatan ya. Maksudnya maulah kalau misalkan diundang kayak gini lagi, nggak apa-apa, perbanyak, kalian salur aja ilmunya, karena apa ya, kalau jadi keren tuh bagi-bagilah, jangan keren sendirian. Oke, dan terakhir mungkin bisa kalian kasih pesannya nih buat teman-teman sobat KM yang mau ikut, entah boleh tips and trick boleh, atau kalian ngewanti-wanti apa aja boleh, silakan. Iya, mungkin dari aku nanti kalau emang ada pembukaan PKM lagi, ya mungkin kalian bisa ikut ya, dan kita bisa belajar bareng-bareng, kita bisa menjadi kontingen yang sama, karena kemarin perwakilannya hanya 1 tim. Harapan saya nantinya UPN bisa 100 tim yang kesana. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan kontingen yang banyak nantinya untuk tahun ke depan seperti itu. Mungkin tambahan dari Hikmah. Tambahan dari aku ya, jangan takut sama PKM atau PIMNAS karena itu seru banget dan luar biasa sih Kak. Dan apa ya, teman-teman nggak usah apa ya kayak ragu-ragu gitu loh Kak, karena emang setiap ide kita tuh pasti tersalurkan gitu kalau misal kita mau ikut PKM. Jadi semangat dan kalian harus ikut sih tahun depan. Iya, kalian sudah selain dapat hadiahnya ya, kalian juga bisa jalan-jalan sampai keluar kota. Kalian kemana sih kemarin? Enggak sih. Di Universitas Erlangga. Oh, di Jalan-jalan juga itu. Tapi tahun depan di Makassar. Oh, tahun depan di Makassar. Lumayan keluar Pulau Jawa. Iya. Oke.
Kalau gitu aku mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman, buat kehadiran kalian berdua karena sudah mau diundang di podcast Kata Mahasiswa, dan jangan pernah berhenti menginspirasi orang lain. Ya karena aku juga kayak aduh merasa terbakar pengen ikut, tapi kayak di belakang ini udah masih banyak tanggungan yang lain. Aduh, nggak apa, yang penting tetap fokus. Dan buat sobat KM yang menonton di rumah, semoga juga bisa ditiru ya. Kalau misalkan kalian mungkin berminatnya di bidang lain, gak apa-apa, kita contoh saja semangatnya. Kalau gitu, sampai berjumpa lagi di podcast Kata Mahasiswa yang selanjutnya. Kata Mahasiswa, media mahasiswa nomor 1 di Indonesia. Bye. Oke, mungkin aku mau nambahin sih Kak, untuk teman-teman tim kami Kresma Play in One, makasih banyak untuk perjuangannya dari awal sampai akhir dari 1 tahun ini. Kita berjuang bareng-bareng. Makasih banyak untuk Naimul Falah, Arya Gading Dewantara, dan juga Intan Kusumaningsih yang terus bersinergi untuk mendapatkan medali di tingkat timnas ini. Ya, seperti tujuan awal kita pengen dapat medali, ya akhirnya kita bisa dapat sama-sama. Yaitu aku berterima kasih juga kepada kalian. Terima kasih banyak. Terima kasih.